Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang uji potensi antimikroba. Kita simak penjelasannya ya. Potensi. Dalam Farmakope Indonesia dinyatakan bahwa potensi adalah perbandingan dosis sediaan uji dan dosis larutan standar atau larutan pembanding yang menghasilkan derajat tambahan pertumbuhan yang sama pada biakan jasad renik yang peka dan sesuai. Aktivitas atau potensi antibiotik dapat ditunjukkan pada kondisi yang sesuai dengan efek daya hambat pada mikroba. Uji potensi mikroba. Menurut Siva Fauzia dan Yulis Andriana pada jurnal Potensi Antibiotik pada uji difusi secara in vitro pada formulasi krim erythromyces, uji potensi mikroba atau antibiotik secara mikroba adalah suatu teknik untuk menetapkan suatu potensi antibiotik dengan mengukur efek senyawa sebelum terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji yang peka dan sesuai. Efek yang ditimbulkan pada senyawa uji dapat berupa hambatan pertumbuhan. Selanjutnya, prinsip uji potensi antimikroba berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, yaitu membandingkan respon mikroba uji yang peka terhadap percobaan dalam kondisi yang sama terhadap zat baku pembanding atau standar atau zat uji. Kemudian ada jenis-jenis metode uji. Jenis-jenis metode uji potensi antimikroba menurut Ayu Vidyaningtyas secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu metode difusi dan metode dilusi. Metode difusi adalah metode yang paling sederhana dalam uji potensi antimikroba yang hasilnya diperoleh cukup teliti. Uji difusi terbagi beberapa macam metode, yaitu yang pertama, metode disk diffusion. Metode ini untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Kemudian ada metode ITES. Digunakan untuk mengestimasi MIC atau minimum inhibitor concentration, yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikroba dari kadar terendah hingga kadar tertinggi dan diletakkan pada permukaan media agar yang ditanami mikroorganisme. Yang ketiga yaitu ada display teknik. Pada metode ini, sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang digunakan dengan cara memotong media agar dalam cawan Petri. Kemudian ada metode cup plate teknik. Metode ini serupa dengan metode disk diffusion, yaitu untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Kemudian ada metode gradient plate teknik. Pada metode ini, konsentrasi agen antimikroba pada media agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Kemudian ada metode dilusi. Metode dilusi terbagi menjadi dua metode, yaitu metode dilusi cair atau broad dilution dan metode dilusi padat atau solid dilution. Metode dilusi cair atau broad dilution adalah metode yang digunakan untuk mengukur MIC atau kadar hambat minimum dan MBC atau kadar bunuh minimum. Kemudian metode dilusi padat atau solid dilution adalah metode yang serupa dengan metode dilusi cair, namun perbedaannya menggunakan media padat atau soil. Tahapan pengujian aktivitas antimikroba. Tahapan pengujian aktivitas atau potensi antimikroba
Menurut Sedarmawati Yasni, pada bukunya yang berjudul Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Produk Ekstraktif Rempah-Rempah, yaitu yang pertama, persiapan mikroba uji, yaitu proses menyiapkan mikroba yang akan diuji pada pengujian aktivitas antimikroba. Yang kedua, pengujian aktivitas antimikroba, yaitu proses menguji aktivitas antimikroba baik dengan metode difusi atau metode dilusi. Yang ketiga, penentuan nilai minimum inhibitory concentration, yaitu penentuan MIC dengan metode difusi sumur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi antimikroba. Menurut Krisnia Maharani, pada skripsinya yang berjudul Uji Antibakteri Ekstrak Kulit Buah dan Biji Manggis atau Gracilina mangostana terhadap bakteri penyebab jerawat Staphylococcus epidermidis menggunakan solvent etanol. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi antimikroba tersebut yaitu yang pertama, konsentrasi zat antimikroba. Semakin tinggi konsentrasi zat antimikroba, maka mikroba akan terbunuh lebih cepat. Yang kedua, jumlah mikroorganisme. Semakin banyak jumlah mikroorganisme, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk memastikan bahwa bakteri telah mati. Yang ketiga, suhu. Kenaikan suhu yang sedang secara besar dapat menaikkan keefektifan suatu bahan antimikroba karena laju reaksi kimiawi dipercepat dengan meningkatkan suhu. Yang keempat, jenis mikroorganisme. Setiap jenis mikroorganisme menunjukkan kerentanan yang berbeda-beda terhadap perlakuan fisik dan bahan kimia. Sebagai contoh yaitu sel pembentuk spora, di mana sel vegetatif yang sedang tumbuh lebih mudah dibunuh dibandingkan dengan sporanya. Yang kelima, pH. Mikroorganisme yang terdapat pada bahan dengan pH asam dapat dibasmi pada suhu lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan mikroorganisme yang sama dalam lingkungan basah. Yang keenam, adanya bahan organik. Adanya bahan organik asing dapat menurunkan keefektifan zat kimia antimikrobial dengan cara mengaktifkan bahan-bahan tersebut atau melindungi mikroorganisme dari zat antimikroba. Selanjutnya, tujuan uji potensi antimikroba. Tujuan uji potensi antimikroba berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 1995, yaitu sebagai standar untuk mengatasi keraguan tentang kemungkinan hilangnya aktivitas atau potensi antibiotik terhadap mikroba. Kegunaan uji potensi antimikroba. Kegunaan uji potensi antimikroba adalah diperolehnya suatu sistem pengobatan yang efektif dan efisien. Jenis-jenis mikroba yang dapat diuji pada pengujian potensi antimikroba. Jenis-jenis mikroba yang dapat diuji pada uji potensi antimikroba, menurut Sedarmawati Yasni pada bukunya yang berjudul Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Produk Ekstraktif Rempah-Rempah, yaitu ada Staphylococcus aureus, E. coli Salmonella typhimurium, Bacillus cereus, Aspergillus flavus, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.